Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kawan-kawan sudah bergabung di silaturahmi kita. Jadi ini mungkin masih dalam suasana lebaran, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Kawan-kawan yang bergabung di forum ini, saya mengundang teman-teman dari Mobile Jurnalis Desa, teman-teman pengelola TV desa lokal, dan teman-teman yang aktif di Tribrata TV. Jadi mungkin saya perlu sampaikan bahwa setelah saya minta setelah beberapa waktu terakhir kemarin kita kembangkan mobile jurnalis, spesifik kita bicara tentang mobile jurnalis desa, kemudian kita seperti yang pernah saya sampaikan bahwa di grup kita ini kita ada 2 stasiun TV, artinya ada 2 yang kita kelola, itu dari TV Desa dan Tribrata. Jadi perkembangan kita berakhir kemarin adalah kemudian Tribrata saya terlibat untuk kembali ikut menata, jadi mungkin membantu menata awal saja, dan oleh karenanya kemudian kita juga kembangkan platform aplikasinya untuk Tribrata. Saya perlu berikan gambaran mungkin teman-teman yang belum memahami atau belum mendapatkan informasinya dengan jelas, bahwa TV Desa dan TV Desa News ini adalah satu naungan ya. Jadi TV Desa News ini untuk aplikasi online, media online kita, dan TV Desa adalah media untuk tayangan kita. TV Desa tayang 24 jam di aplikasi Genflix, dan kemudian secara pengembangan TV Desa juga mengembangkan TV Desa lokal. Jadi mungkin teman-teman yang dari Tribrata dan seterusnya mungkin perlu mendapatkan gambaran. Nah, kemudian kita mengembangkan mobile jurnalis desa, dan salah satu yang menjadi inisiator mobile jurnalis desa adalah saya dan Mas Dian. Nah, untuk Mas Dian ini atau Om Dian kita biasa panggil, ini sekarang tidak lagi terlalu fokus untuk ke TV Desa News, tapi lebih fokus ke media online Desa Merdeka.id. Jadi teman-teman yang mobile jurnalis itu bisa melakukan akses atau mengupload news ada di TV Desa News dan Desa Merdeka. Kenapa kemudian ada Desa Merdeka dan TV Desa News? Karena memang TV Desa News seperti komitmen kita bahwa hanya berkabar baik dan kebaikan. Oleh karenanya kemudian ada ruang-ruang yang mungkin teman-teman merasa kok jadi nggak ada tempat untuk menyampaikan kata berita-berita yang menarik di desa, mungkin ada korupsi kepala desa atau korupsi siapa atau perangkat desa, kegiatan asusila dan seterusnya. Ini kan kadang-kadang menjadi menarik. Oleh karenanya konten-konten yang seperti itu adanya di Desa Merdeka, bukan di TV Desa News. TV Desa News clear, clean, bahwa hanya berkabar baik dan kebaikan. Kira-kira seperti itu. Kalau kemudian saya nggak bisa menulis yang begini-begini di TV Desa News, ya udah tinggal buka join aja di Desa Merdeka. Mau nulis apa aja ya Merdeka bicara desa di sana kan.
Kira-kira seperti itu. Ini gambaran untuk apa TV Desa dan Desa Merdeka. Tribrata ketika kemudian kemarin saya masuk untuk kemudian melakukan pembenahan, artinya penataan ya, bukan pembenahan, penataan, karena sebenarnya ini barang juga sudah cukup lama berjalan, cuma karena ditinggal oleh pengelolanya, kemudian kita mencoba menginisiasi supaya ini terus berjalan dengan baik. Oleh karenanya kemudian kita mencoba menata kembali kawan-kawan di daerah yang kemarin sudah berkontribusi dan seterusnya, itu kemudian kita wadahi. Dan salah satu yang kita temukan di sana adalah bahwa ada kebutuhan kecepatan menyampaikan informasi yang kemudian ini menjadi lebih gampang ketika ada media online-nya. Oleh karenanya kemudian tribratatv.com itu kemudian kita coba benahi, kita tata ulang, dan yang bisa teman-teman lihat atau kawan-kawan lihat hari ini itu adalah penataan yang sudah kita lakukan. Kawan-kawan bisa punya akses untuk melakukan upload dan seterusnya untuk news online, standar-standar penulisan yang bersama-sama nanti kita benahi bersama, karena memang konsep yang dikembangkan dengan dua TV ini dan media online-nya ini memang lebih pada citizen jurnalis, jadi jurnalis warga, kira-kira seperti itu. Nah, saya membuat kelompok atau membuat grup jurnalis TV desa, kemudian jurnalis TV desa lokal, kemudian jurnalis Tribrata TV, dan jurnalis Mojo. Ini sebenarnya lebih pada memudahkan koordinasi. Kenapa? Karena kalau TV desa lokal, konsep kita adalah memang teman-teman menjadi pengelola dari channel yang sudah kita siapkan buat. Dan insya Allah dalam akhir semester ini kita akan lebih rapikan lagi untuk TV Desa News. Jadi TV Desa News yang tayangan kita akan lebih rapikan lagi dengan mencoba mengambil berita-berita yang diupload oleh teman-teman di channel TV Desa lokal masing-masing. TV Desa lokal dikembangkan dalam konsep awal adalah lebih pada tingkat kabupaten atau kawasan, beberapa kabupaten. Dan hari ini yang sudah mulai tumbuh terlihat, ada beberapa kabupaten sudah mulai tumbuh terlihat, dan ini harapannya teman-teman yang mengelola itu tahu betul konsep pengelolaannya seperti apa. Dan untuk mengetahui itu, saya pikir teman-teman bisa melihat video yang pernah kita buat tentang bagaimana konsep dari pengembangan TV desa lokal. Kira-kira itu. Jadi pada kesempatan kali ini di samping kita bersilaturahmi, kita juga ingin mendengar keluh kesah atau mungkin tantangan-tantangan dari teman-teman di lapangan untuk kemudian bagaimana kita menata channel-channel ini dengan lebih baik. Dan salah satunya memang ketika kita melihat teman-teman di Tribrata juga cukup intens juga yang membuat berita-berita lokal dan seterusnya, untuk pembuatan berita online sudah bisa langsung upload. Nah, oleh karenanya nanti ke depan kita juga mempersiapkan untuk teman-teman kontributor TV Tribrata TV itu yang sudah dianggap punya kemampuan, itu akan diberikan akses untuk bisa upload ke channel TV Tribrata TV. Jadi memang ini ada perbedaan konsep pengelolaan. Untuk Tribrata TV memang kita akan memberikan ruang kepada kontributor daerah untuk bisa langsung
melakukan upload di channel YouTube-nya Trigata TV. Nah, untuk bisa upload itu maka harus sudah pernah membuat yang kemudian konten-konten news yang dengan format standar yang nanti dari tim di Jakarta, Iqbal nanti yang akan memastikan bahwa siapa yang sudah layak untuk kemudian diberikan akses melakukan upload, dan mungkin uploadnya pun juga tidak langsung publish, nanti konsep uploadnya lebih pada kita berikan akses untuk menjadi kontributor dan seterusnya. Ini nanti kita akan lihat perkembangan lanjutan. Nah, untuk teman-teman yang di TV Desa, saya harapkan TV Desa lokal bisa lebih intens lagi. Saya juga akan mengevaluasi akhir semester ini, pengelola TV Desa lokal kita akan evaluasi yang kira-kira memang intensitasnya kurang, perhatiannya kurang dan seterusnya, mungkin kita akan cabut untuk hak aksesnya. Jadi channelnya tetap ada, tapi hak aksesnya mungkin akan kita cabut, atau kita akan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk masuk menjadi pengelola juga. Nah, untuk TV Desa lokal memang kita sudah menerapkan mulai awal tahun ini bahwa untuk menjadi pengelola di channel TV Desa lokal itu harus mengikuti pelatihan yang dibuat bersama-sama antara TV Desa dengan LPKGT. Jadi yang pernah kita share ke teman-teman. Jadi kalau memang ada yang tertarik untuk melakukan memiliki channel TV Desa lokal, atau kemudian bergabung menjadi pengelola channel TV Desa lokal yang sudah ada, maka kemudian harus ikut pelatihan yang dibuat, dan pelatihan itu nanti akan ada sertifikat dari LPK-nya, jadi kemanfaatannya juga bisa lebih. Dan ini saya harapkan teman-teman pengelola TV Desa lokal juga bisa mengajak para pihak untuk bergabung di pengembangan channel TV Desa lokal, taruh kata seperti Mas Heru umpamanya di Purbalingga, mungkin bisa mengajak kepala-kepala desa untuk mengikut sertakan admin website desa dan seterusnya, karena website desa sekarang sudah juga diarahkan oleh Kominfo bahwa setiap desa itu juga punya channel YouTube. Jadi diarahkan untuk mereka bisa ikut pelatihan sehingga secara keterampilan dapat, dan kemudian secara tim Kang Heru punya tambahan tim. Jadi aktivitasnya akan jadi lebih. Kira-kira seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan terkait gambaran besarnya. Dan memang saya juga sedang mempersiapkan ini manual booknya untuk upload di media online kita, baik TV Desa maupun Tribrata. Nanti kita siapkan manual booknya untuk jadi pedoman supaya ada standarisasinya, ada standarisasi penulisannya dan seterusnya. Nah, untuk pelatihan-pelatihan atau pengetahuan dasar tentang jurnalistik, kemarin kita sudah share di grup, masing-masing grup, link untuk mendapatkan 11 video edukasi. Nanti yang belum sempat mendapatkan linknya bisa berkomunikasi ke kita, karena memang itu ada di channel YouTube kita, tapi memang tidak publik. Tidak publik itu artinya kalau yang nggak dapat linknya, ya nggak akan bisa melihat video-video edukasinya.
Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan dan saya ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang sudah bergabung dan kesempatan berikutnya mungkin sebelum saya berikan kepada teman-teman teman-teman di forum ini mungkin kalau untuk TV desa sudah sepenuhnya di saya ini ada Mas Slamet juga tapi mungkin lebih pada mengikuti aja. Nah untuk Tribrata ini ada Iqbal, ada Yadi, apa mungkin ada yang ingin ditambahkan, disampaikan silakan Yadi atau Iqbal open mic. Terima kasih Pak punya Pak Dekoco. Jadi seperti yang dijelaskan Pak Dekoco sebelumnya, sekarang Pak Dekoco memegang dua channel TV, TV Desa dan TV Data. Saya dialih fokuskan untuk ke Tribrata TV. Di Tribrata TV ini kita lebih fokusnya ke TV-nya ya, rekan-rekan. Jadi teks jika ada dari rekan-rekan di sini yang ingin mengirimkan video bisa mengirimkannya melalui grup ataupun bisa seperti sebelumnya di TV Desa Japri plus naskah ke saya. Ya mungkin pembukaan dari saya itu aja. Mungkin Pande Supri bisa melanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin sebelumnya. Izin Pak Koco, untuk tambahan dari saya sih nggak ada ya Pak. Cuma saya lagi fokus ke Tribrata 12. Cuman ada beberapa rekan-rekan yang nanya ke saya soal di bagian web online. Web online itu kenapa nggak ditampilkan nama kabiro-kabironya Pak? Itu doang sih Pak yang saya pengen saya teruskan dari rekan-rekan Tribrata. Untuk Kabiro dan seterusnya itu kita mesti berproses ya, kita mesti berproses karena uh, ada yang semangatnya tinggi, minta macem-macem tapi tidak pernah menulis gitu kan. Jadi buat apa kita tulis nama Kabiro di situ kan, kira-kira seperti itu. Kemudian yang berikutnya sebenarnya data mereka sudah ada di mapnya, artinya di jurnalisnya kan di situ kelihatan tuh namanya siapa, kemudian ada di mana dan seterusnya. Jadi ke depan mungkin Supri bisa apa Yadi ya, Yadi bisa inilah bisa memberikan rekomendasi. Jadi kalau kalau saya sampai hari ini menganggap semuanya adalah seperti kontributor aja. Kita tidak memberikan otoritas sebagai kabiro. Nanti kabiro kemudian dia mengajak orang dan seterusnya. Sementara kita belum tahu sejauh mana kontribusi mereka terhadap media kita. Kira-kira seperti itu. Bahwa dalam perjalanannya nanti kita pasti akan menetapkan itu, pasti akan menetapkan itu. Sama halnya ketika TV Desa kita juga menetapkan siapa yang kemudian jadi jurnalis di Brebes umpamanya, siapa yang jadi jurnalis di Pariaman. Tidak hanya sekedar jurnalis, tapi kemudian mereka juga ketika masuk dalam standar tertentu, mereka juga punya hak untuk mengelola channel TV desa lokal. Karena memang kalau konsepnya di TV desa ada TV desa lokal yang sekarang sudah kita siapkan di channel YouTube-nya hampir 90-an titik, ada yang tingkat provinsi itu Sumatera Barat sama Jogja, kemudian untuk areal tertentu ini Semarang Raya ada, kemudian Madura itu beberapa kabupaten ada dan seterusnya. Nah, kalau untuk Tribrata nanti kita akan sama-sama kita siapkan dan mungkin Yadi dan Iqbal bisa memberikan
konfirmasi atau memberikan informasi ke kita bahwa oh ini memang punya kapasitas. Oh ini karena kalau sudah ngomong Kabiro berarti kepala biro atau biro, maka kemudian orang yang ada di wilayah itu otomatis dalam koordinasi dia kan kira-kira seperti itu. Nah, dalam koordinasi dia itu kita mesti paham juga memang dia punya punya kontribusi atau punya kemampuan untuk mengkoordinir teman yang lain apa enggak. Kira-kira seperti itu ya. Yadi ya. Pak, untuk seragam mungkin bisa dibuatkan contoh Pak, biar mungkin rekan-rekan ketika dibuatkan contoh tertarik untuk buat seragam Pak. Kita berlanjut ke teman-teman yang lain tadi TV Desa, Mas Slamet sama yang lain mungkin Noval lebih pada mengikuti aja karena memang kalau di TV Desa mungkin saya 100%, kalau di Tribrata sebenarnya saya cuma 25%, yang 75% si Yadi sama Iqbal, kira-kira seperti itu karena pada saatnya mungkin yang akan mengelola atau mengembangkan Tribrata mungkin Yadi atau Iqbal ke depannya. Ini saya lebih pada membantu penataan di kondisi karena memang pengelolanya kemarin sudah tidak lagi di Tribrata, kira-kira seperti itu. Untuk manual booknya segera kita siapkan. Untuk ID-nya teman-teman Tribrata sepertinya kemarin juga sudah kita mulai bagikan beberapa yang sudah mengisi data. Nanti kita akan kita ulang lagi, kita kirim per kita kirim by WA ke nama-nama yang ada di ID-nya dan secara mandiri bisa dicetak langsung menggunakan PVC, dan kalau memang ada yang membutuhkan surat tugas atau surat penugasan boleh menghubungi kita untuk nanti kita siapkan. Dan satu lagi mungkin kemarin ada yang menanyakan tentang tribrata.tv. Jadi di platform di website memang ada tribrata.tv dan tribratatv.com. Kira-kira itu ya dia Iqbal ya. Nah, yang dalam pengelolaan kita PT Ratu Cahaya Gemilang ini adalah tribratatv.com dan aplikasinya ada di Android. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya tidak ingin mengomentari tentang tribrata.tv, tetapi lebih pada saya lebih fokus pada apa yang memang kita kelola dan kita kembangkan. Kita akan share panduan-panduannya. Kalau di media online-nya TV Desa News itu di bagian bawah sudah ada panduannya. Kalau untuk teman-teman yang sudah bergabung di grup supaya segera mengisi form jurnalis yang sudah kita siapkan untuk kemudian nanti kita bisa berkomunikasi lebih lanjut. Oh ya, ini sudah ada Om Dian juga, Om Dian yang menjadi komandannya ini, jenderalnya Mubah Jurnalis ini, dan sekarang memang fokus konsentrasi di Desa Merdeka.id. Iya, saya baru masuk nih tadi, saya nggak mengikuti yang di awal tadi. Cuma saya senang sih sejauh ini memang rekan-rekan di Mojo Desa sudah mulai terbiasa untuk menuliskan kegiatan di desanya di wilayahnya masing-masing. Walaupun memang kita terus terang aja semuanya masih mengalami apa yang kalau saya sebut sih penyakit ya, penyakit standar dari citizen jurnalis. Jadi masih sangat secara teknis juga masih banyak sekali yang masih perlu diperbaiki. Jadi
kita masih menampilkan desa, informasi desa ini masih ala kadarnya gitu. Jadi kita masih perlu untuk meningkatkan kapasitasnya supaya desa itu dianggap lebih informasinya. Apa itu artikel-artikel yang kemarin misalnya dibahas sama bahwasanya desa di Indonesia itu lebih tua daripada Indonesia, desa ini adalah korporasi dan sebagainya, itu luar biasa sebenarnya kalau buat saya. Seharusnya kita bisa mewakili hal tersebut, kita bisa menampilkan desa ini dengan tampilan yang jauh lebih bagus dong daripada Kompas harusnya. Karena kalau Kompas ini kan produk Indonesia udah merdeka ya, udah jauh dulu. Tapi kalau desa ini kan sebenarnya produk jauh sebelum Indonesia ini ada gitu loh. Seharusnya kita bisa mewakili desa-desa yang ada di Indonesia ini. Kita yang dari Mojo Desa ini luar biasa kalau buat saya, ini sebuah representasi dari keberadaan desa di Indonesia yang usianya udah saya cukup diingatkan dengan materi yang kemarin di share di Desa Merdeka ini luar biasa. Jadi semangatnya itu saya pikir harusnya bisa memboosting kapasitas dan kemampuan teman-teman untuk menyajikan informasi tentang desa ini dengan pendekatan kejurnalistikan yang jauh lebih jauh lebih baik gitu. Itu sih. Jadi banyak hal-hal teknis yang menurut saya kalau dari sisi ide udah mulai bagus, cuma sayangnya itu tadi sih kita masih berkutat di menampilkan desa dengan berita yang ya ala kadarnya saja gitu. Oke, mungkin kita perlu hidupkan kembali untuk Kongko Mojo ya. Jadi kemarin kita sempat ada program Kongko Mojo, jadi lebih pada edukasi tentang jurnalistik dan seterusnya. Semoga nanti semester 2 tahun ini atau paling tidak mulai bulan Juni kita sudah bisa kembali menghidupkan agenda-agenda untuk Kongko Mojo, mendiskusikan tentang bagaimana menampilkan berita, bagaimana menulis, bagaimana menceritakan dengan gambar dan seterusnya. Itu bagian yang nanti kita persiapkan lebih lanjut. Kira-kira gitu ya, kemudian ya. Jadi memang peningkatan kapasitas itu menurut saya adalah pembelajaran yang tidak boleh berhenti. Artinya tidak ada orang yang merasa pintar dan ternyata dia pintar. Hanya orang-orang yang selalu merasa kurang, selalu merasa bodoh, itulah yang akan jadi orang-orang pintar. Kira-kira gitu ya, Om Dian ya. Iya, betul. Oke. Sampaikan atau melontarkan sesuatu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Salam. Ya. Selamat siang. Sehat. Saya Ubay dari Medan. Ya, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Oh, Mas, mau tanyakan nih untuk ini sini kan saya kan udah coba konfirmasi kan mengenai perubahan kita di Sumatera Utara sama pihak polisian lah. Pertama di tempat saya di Polda kan saya udah bicarakan tentang perubahan Tribrata ini, itu kan. Itu jadi kan ya setidaknya pihak dari Polda Sumatera Utara, humasnya harus tahu juga tentang perubahan-perubahan ini. Jadi saya udah konfirmasi mengenai itu. Cuman udah baru, nggak Tribrata lama lagi, gitu kan. Karena kan saya kemarin ke Polda kan. Halo Mas. Halo. Iya, siap. Halo. Lanjut. Sinyalnya. Kemarin kan saya ke Polda mau daftarkan sebagai media wartawan di Polda Sumut. Itu saya sebagai bawa nama PT Tribrata TV. Jadi mereka minta surat dari PT Ratu Cahaya gitu. Oke, untuk keperluan dokumen seperti yang tadi sudah kita sampaikan, untuk yang memang membutuhkan silakan kalau di Tribrata langsung komunikasinya ke Mas Supriyadi.
komunikasi aja ke Supriyadi kebutuhannya apa, nanti jadi yang akan mengkomunikasikan ke saya. Untuk Oke, teman-teman siap. yang di TV Desa, komunikasinya ke Mbak Yasmin, nanti yang akan komunikasi ke saya. Kira-kira itu. Jadi saat ini semua langsung ke pusat, dan nanti setiap yang membutuhkan penugasan di wilayah mana dikomunikasikan ke Mas Yadi untuk kemudian nanti kita siapkan berkas-berkas sesuai kebutuhan. Oke ya. Assalamualaikum Pak De. Ya, Salam, saya Suherman dari Sumatera Selatan, Palembang. oke. Terlebih dahulu saya apresiasi untuk tribratatv.com karena sudah punya aplikasi di Play Store. Kemarin juga sudah saya share di Humas Polda sama Kapolda Sumsel bahwa kita tribratatv.com sudah punya aplikasinya yang bisa di-download. Nah, itu satu apresiasi yang memang luar biasa buat Tribrata TV untuk saat ini. Yang kedua, saya kan ini di jurnalisnya nih yang biasa di online. Seperti yang dibilang sama Bang Suyadi tadi, memang betul kalau untuk di online itu untuk nama-nama jurnalisnya itu biasanya ada di box redaksi. Walaupun terkadang kita kan ada tuh di waktu penulisan memang ada muncul nama kita, cuman kadang Humas Polda itu biasanya lihat ada nggak di box redaksinya kayak gitu. Nah, cuman kalau kita nulis itu kan biasa redaksi tuh gitu Pak. Sama satu lagi, sekedar saran, alangkah baiknya kita ada redaksi khusus kayak gitu. Misalnya kayak gini nih di Sumsel ada redaksinya gitu, atau di daerah di kabupaten juga di Sumsel kan ada beberapa tuh yang sudah ada di Tribrata TV tuh. tribratatv.com kayak Bang Joni gitu. Kemarin ada beberapa berita yang dari Polda Sumsel saya kirim ke beliau karena gitu saya kondisi lagi kurang sehat kayak gitu kan. Saya minta naikin ke Bang Joni kayak gitu. Nah, untuk TV-nya sendiri nanti saya coba ngambil video juga. Saya coba ke arah ke TV-nya juga. Nanti saya kirim ke Bang Suyadi. Nah, hanya itu aja. Sekedar saran juga kalau bisa nama-nama untuk jurnalisnya dimasukkan di box redaksinya gitu aja Pak De. Oke, siap. Nanti kita tinggal kita akan rapikan lagi karena dari dari data yang kemarin sudah isi Google Form, nanti tinggal kita urutkan saja nama-nama berdasarkan provinsi, tapi kita belum kemudian memberikan stempel, oh ini kabirunya atau apa, tapi lebih pada Ya benar Pak De, nggak usah dulu. provinsi ini namanya ini. Ya, betul Pak De. Ini namanya ini ya. Jadi Siap. samping bisa dilihat dari daftar jurnalis yang mapping itu yang bisa dihubungi itu di kolom redaksi nanti akan kita tulis nama-namanya. Oke, siap. Nanti kita kerjakan. Jadi tolong dicatat ya keperluan-keperluan yang menyangkut Tribrata ya. Nanti kita atur ketemu besok untuk kita tata ulang ya. Siap. Oke Pak, oke. Assalamualaikum, Pak De. Waalaikumsalam. Bang Ali, silakan. Siap, mohon lahir batin, Pak De, Om Dian dan teman-teman. Tentang daripada jurnalis yang ada di desa kami, kebetulan saya juga tetap mengupload berita-berita yang ada terkait dengan desa dan berbagai macam desa yang saya upload. Itu nggak dibayar. Artinya itu memang pengabdian pribadi lah. Hanya saja ada kalanya, misal ada perguruan tinggi dia memberikan pelatihan di desa kami gitu Pak De. Seperti Politeknik Negeri Padang memberikan pelatihan di desa kami, pelatihan kepariwisataan misalnya gitu kan. Kemudian dia ada minta stempel sama kwitansi. Nah, itu saya kewalahan saya. Jadi kalau sebelumnya saya memang ada tergabung di BTEK Sumbar, tapi saya udah nggak lagi Pak De. BTEKsumbar.com. Saya sekarang udah nggak lagi karena fokus ke TV desa aja. Mulai tahun 2023 ini saya fokus TV desa aja gitu Pak. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Bang Ali, Bang Ali Akbar ini Pak Haji, karena memang sudah menjadi pengelola di TV Desa Pariaman,
sebenarnya seperti yang pernah saya sampaikan, TV Desa Pariaman seperti yang kalau nggak salah saya sudah share juga tentang apa logo TV Desa, kemudian di bawahnya ada nama lokalnya dan seterusnya. Itu sebenarnya sudah bisa untuk kemudian menerbitkan yang dibutuhkan kalau bicara ada transaksi dan seterusnya. Dan memang seperti yang sudah pernah saya sampaikan, murni ketika teman-teman yang menjadi pengelola TV desa lokal itu bisnis apapun yang ada di situ adalah menjadi bisnis teman-teman. Jadi Bang Ali, Bang Haji, ini pertanyaan berikutnya adalah apakah sudah siap dengan perusahaannya untuk Pariaman ini, atau kemudian akan masih menggunakan yang kita punya, karena ini akan menjadi hal yang berbeda. Ya. Kalau teman-teman yang lain, umpamanya ada yang di Banda Aceh, umpamanya dia sudah ada PT perorangannya, ada nama usaha yang mereka sudah sampaikan ke kita sebagai pengelola TV desa lokal. Nah, kalau sudah ada nama itu ya tinggal mengikuti format standar aja, kop suratnya seperti apa, di bawahnya itu alamat dari redaksi berikut dengan nama badan hukumnya. Kira-kira itu ya, Bang Ali ya, Bang Haji ya. Jadi catatan saya menjanjikan insya Allah sampai akhir bulan ini manual booknya untuk media online sudah bisa kita siapkan. Untuk manual pengiriman berita dan seterusnya nanti akan beda antara TV desa dengan Tribrata. Nanti akan saya koordinasikan dengan tim di TV desa dan tim di Tribrata. Jadi Yadi sama Iqbal coba nanti prepare untuk SOP-nya pengiriman berita dan seterusnya. Jadi nanti akan ada 2 level ya, Iqbal sama Yadi ya. 2 level itu, satu, teman-teman dari Tribrata mengirimkan videonya, video dengan standar yang seperti apa, kemudian ada narasinya, kemudian teman-teman redaksi dari dari Jakarta nanti akan menyiapkan menjadi konten tayangan. Nah, ketika kemudian teman-teman yang dari daerah itu dengan kemampuannya sudah bisa membuat sendiri, setidaknya mungkin tahap awal dikirimkan dulu. Ketika quality controlnya sudah oke, sudah cukup, maka kemudian kita akan berikan akses untuk teman-teman di daerah bisa langsung upload, setidaknya di program Tribrata terkini. Kira-kira gitu ya, Iqbal Supri ya, Yadi ya. Jadi nanti supaya lebih memudahkan dan mempercepat proses. Jadi teman-teman yang memang dianggap sudah punya kemampuan, ya tinggal nanti kita berikan akses saja. Tinggal dikirim alamat emailnya, nanti kita beri akses. Kira-kira itu ya, Yadi, Iqbal ya, catatannya untuk konten newsnya di Tribrata. Yang lain? Oke, yang lain mungkin ini bagian lain yang menarik yang mungkin bisa dilakukan oleh teman-teman di daerah adalah karena mungkin sekarang ini masih untuk Tribrata masih di channel YouTube, tapi insya Allah saya sih agendakan semester 2 tahun ini sudah bisa on 24 jam di aplikasi Genflix seperti TV Desa juga. Nah, subscriber sudah menurut saya juga sudah cukup menarik untuk kemudian bisa teman-teman di daerah ini menawarkan ketika memang ada yang punya acara-acara yang kemudian ingin dilakukan live streaming.
itu sangat mungkin untuk kemudian menggunakan channel yang kita miliki. Kira-kira seperti itu. Nanti Iqbal sama Yadi coba atur kalau di Tribrata polanya kayak apa. Kalau di TV Desa yang jelas kita sejauh acaranya itu sesuai dengan segmen kita, itu kita berikan kita berikan kesempatan untuk kemudian bisa live streaming acara-acara yang sedang berlangsung itu dengan dua opsi. Satu opsi adalah kita berikan mereka key stream untuk kemudian langsung streaming. Yang kedua adalah kita yang menjadi pengelola. Artinya mereka mengirim gambar, kemudian kita yang mengolah jadi tayangan. Kira-kira seperti itu. Dan ini sudah berjalan, beberapa teman di desa juga sudah ada yang memanfaatkan untuk kemudian melakukan acara-acara live dari kegiatan-kegiatan mereka, kesenian dan seterusnya. Kira-kira itu ya, Iqbal, Yadi, di-prepare bagian itu juga supaya ada bagian-bagian yang kita bisa distribusikan. Dan satu lagi, ketika ada program-program seperti itu, maka menjadi satu kewajaran kemudian ada kos jasa layanan. Jadi teman-teman di daerah juga bisa meng-create itu. Oke, oh ini ada serah terima jabatan umpamanya di Polres umpamanya, kemudian oke Pak, ini kita bisa live-kan di Tribrata TV. Nah, aturan mainnya kayak apa? Ini tinggal tektokannya nanti Iqbal, Yadi, sama teman yang di lapangan. Kira-kira gitu ya, Iqbal ya, Yadi ya. Oke, kalau sudah cukup, ada yang lain? Yadi mau tambahin? Iqbal mau nambahin? Cukup Pak, cukup. Oke, cukup. Om Dian mau ada yang ditambahkan? Cukup, Pak. Cukup, oke. Yang lain? Kalau yang lain juga sudah cukup, silakan kalau memang masih ada yang kurang-kurang penjelasan dan seterusnya bisa japri ke saya. Dan kembali lagi untuk urusan-urusan administratif, teman-teman Tribrata bisa pintunya ke Yadi untuk administratif, untuk kemudian konten-konten tayangan ini bisa di grup atau bisa japri ke Iqbal. Jadi berbaginya jadi lebih enak. Artinya, oh ini keperluannya apa, ke siapa dan seterusnya. Kemudian untuk TV Desa, kalau urusan administratif nanti ke Mbak Yasmin, bisa komunikasi ke Yasmin, kebutuhannya apa. Nanti teman-teman yang akan mengkomunikasikan ke saya untuk kemudian saya memberikan rekomendasi apa-apa yang harus dilakukan. Kira-kira itu, terima kasih teman-teman atas waktu bergabung di kesempatan kali ini. Sekali lagi sebelum kita akhiri, karena masih ada 9 menit, kalau masih ada yang ingin menyapa atau menyampaikan sesuatu, saya persilakan. 5, 4, 3, 2, 1, oke, close. Kita akhiri sampai di sini. Terima kasih untuk kerabat TV Desa dan juga Tribrata TV atas waktunya dan kesediaan berkoordinasi. Semoga ke depan ini menjadi tempat berkarya kita bersama-sama. Yang di Tribrata berkarya bersama-sama untuk agenda Kamtibmas. Dan kemudian untuk yang di TV Desa dan di Desa Merdeka berkarya untuk agenda-agenda desa-desa di seluruh Indonesia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kerabat dan keluarga tercinta. Terima kasih.